Ia bukan sekadar tamu, melainkan ikon yang dihormati negara. Ia tidak sekadar hadir, tetapi dirayakan. Tidak sebagai alat diplomasi, melainkan sebagai representasi keberhasilan olahraga dan pengaruh budaya. Di usia senja karirnya, Messi kini dipandang telah melewati batas sebagai pesepak bola biasa. Publik dunia tengah dibuat terkejut oleh kabar besar yang beredar luas. Nama Lionel Messi kembali menjadi sorotan global. Kali ini bukan semata karena aksi magisnya di lapangan, melainkan karena undangan prestisius dari Gedung Putih. Menurut laporan yang ramai diperbincangkan, Messi dijadwalkan akan segera datang ke Gedung Putih untuk menerima sebuah penghargaan khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar tersebut menyebutkan bahwa undangan resmi dikirim pada tanggal 5 Maret, dan yang menarik, Messi disebut bukan sekadar hadir sebagai tamu undangan biasa, melainkan tamu kehormatan utama. Sebuah detail yang langsung memantik perhatian media internasional. Sumber-sumber yang membocorkan informasi ini menyebut bahwa penghargaan tersebut akan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengaruh besar Messi di sepak bola Amerika Serikat, sekaligus dalam suasana perayaan pencapaian Inter Miami di ajang MLS. Sejak bergabung dengan Inter Miami, Messi memang dianggap membawa dampak luar biasa baik secara prestasi, popularitas liga, maupun exposure global untuk Major League Soccer. Karena itu wajar jika kehadirannya di panggung kenegaraan Amerika disebut-sebut sebagai simbol era baru sepak bola di negeri Paman Sam. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Gedung Putih maupun perwakilan Messi, kabar ini sudah terlanjur menyebar dan menjadi topik hangat di berbagai platform media. Jika benar terrealisasi, maka momen ini akan menjadi peristiwa langka seorang legenda sepak bola dunia berdiri di pusat kekuasaan Amerika, menerima penghargaan negara sambil melayakan sukses klubnya. Satu hal yang pasti, dimanapun Lionel Messi melangkah, dunia selalu menoleh. Berita terkini, keluarga Garza sedang menuju Gedung Putih. Menurut laporan dari The Athletic, Inter Miami dijadwalkan mengunjungi Washington DC pada hari Kamis 5 Maret untuk merayakan gelar juara MLS Cup mereka. Pertanyaan besar yang ada di benak semua orang, akankah Leo Messi menjadi bagian dari delegasi? Meskipun pihak Messi belum mengkonfirmasi apapun, perjalanan ini secara resmi telah tercatat, ujar laporannya. Situasi yang kini mengelilingi Lionel Messi benar-benar dipandang publik sebagai sesuatu yang sangat berbeda, bahkan kontras jika dibandingkan dengan apa yang pernah dialami Cristiano Ronaldo. Perbedaan itu bukan soal statistik, bukan pula soal trofi, melainkan tentang makna sebuah undangan dan bagaimana dunia memberi tempat kepada seorang legenda. Dalam beberapa hari terakhir, publik global dibuat heboh oleh kabar bahwa Lionel Messi akan segera datang ke Gedung Putih. Undangan yang disebut dikirim pada tanggal 5 Maret itu bukanlah undangan biasa. Dalam narasi yang beredar, Messi tidak hadir sebagai tamu pelengkap, tidak ikut rombongan siapapun, dan tidak berada di bawah bayang-bayang agenda lain. Ia disebut datang sebagai tamu kehormatan utama, sosok sentral yang memang ditunggu kehadirannya. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Messi akan menerima penghargaan khusus secara langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sambil merayakan pencapaian besar Inter Miami di ajang Major League Soccer. Bagi publik, momen ini dipandang sebagai simbol pengakuan tertinggi, bukan hanya terhadap Messi sebagai atlet, tetapi sebagai figur global yang membawa pengaruh nyata bagi sepak bola Amerika Serikat. Sejak bergabung dengan Inter Miami, Messi memang dianggap mengubah wajah liga secara drastis. Stadion penuh, penjualan jersey melonjak, sorotan media dunia tertuju ke Amerika. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa Gedung Putih ingin memberikan penghargaan secara langsung, banyak yang menilai hal tersebut sebagai pengakuan negara terhadap dampak seorang pesepak bola. Messi tidak datang untuk kepentingan politik, tidak pula untuk agenda diplomatik tertentu. Ia datang karena namanya sendiri sudah cukup alasan. Di titik inilah, publik mulai menarik garis pembeda dengan pengalaman Cristiano Ronaldo.
Dalam memori publik, kunjungan Ronaldo ke Gedung Putih di masa lalu berada dalam konteks yang berbeda. Ia dipandang hadir dalam rangkaian agenda politik yang lebih luas, dikaitkan dengan kehadiran Mohammed bin Salman. Dalam bingkai tersebut, Ronaldo tidak diposisikan sebagai pusat kehormatan, melainkan sebagai bagian dari simbol hubungan dan kekuasaan politik. Bagi sebagian besar pengamat, inilah perbedaan paling tajam. Ronaldo hadir karena momentum politik dan relasi kekuasaan, sementara Messi hadir karena nilai personal dan simbol olahraga. Ronaldo berada dalam sebuah agenda, Messi justru menjadi agenda itu sendiri. Sekali lagi, ini bukan soal siapa yang lebih besar sebagai pemain. Dunia tahu keduanya adalah ikon, namun publik menilai bahwa cara dunia memperlakukan mereka di luar lapangan sangat berbeda. Messi dipandang sebagai figur yang netral, tenang, dan mudah diterima lintas kepentingan. Ia tidak perlu membawa mesan politik, tidak perlu berdiri di bawah naungan tokoh lain. Kehadirannya saja sudah cukup menjadi simbol prestis. Sebaliknya, Ronaldo sering dipersepsikan berada dekat dengan struktur kekuasaan, bisnis besar, dan politik global. Bukan hal yang salah, tetapi berbeda makna. Dalam bahasa publik, kehormatan Messi terasa datang kepadanya, sementara kehormatan Ronaldo terasa datang melalui konteks. Itulah mengapa banyak yang mengatakan bahwa undangan Messi ke Gedung Putih memiliki bobot emosional dan simbolik yang lebih dalam. Ia bukan sekadar tamu, melainkan ikon yang dihormati negara. Ia tidak sekadar hadir, tetapi dirayakan. Tidak sebagai alat diplomasi, melainkan sebagai representasi keberhasilan olahraga dan pengaruh budaya. Di usia senja karirnya, Messi kini dipandang telah melewati batas sebagai pesepak bola biasa. Ia telah menjadi simbol global yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu sandaran kekuasaan. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. Look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons, and say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me